Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nafisa Paramita dari program studi S1 PGSD Universitas Sundiwaluyo. Di vlog kali ini mau ngapain ya? Kali ini aku Mita mau mengembangkan potensi diri aku, yaitu membaca. Kira-kira mau baca apa ya aku? Kita lihat buku-buku yang aku punya dulu ya. Maaf ya teman-teman, kamar aku berantakan. Ini buku-buku yang aku punya. Ada yang nggak tahu sih di mana, soalnya pada dipinjam. Kali ini aku mau yang hujan aja deh. Hujan punyanya Terry Lee. Oke. Novel ini tuh aku udah punya dari aku SMP kelas berapa ya? Kelas 8 kalau nggak salah. Pokoknya sebelum COVID. Maaf. Dan ini salah satu novel yang berat banget ceritanya, karena kita harus memainkan imajinasi kita agar mendapatkan feel dari cerita tersebut. Oh my god. Oke, mari kita baca. Ya, pada satu buku ini tuh menceritakan tokoh dari novel ini ya, yaitu Lail. Lail itu seorang gadis muda yang menjadi tokoh utama dalam cerita ini. Bab ini dimulai dengan gambaran dunia pasca bencana besar yang mengubah peradaban manusia. Lail sedang menjalani terapi pemulihan ingatannya untuk melupakan kenangan-kenangan yang menyakitkan. Nah, di sini dia menyebutkan dia ingin menghapus kenangan hujan yang ada di dalam otak dia. Lalu yang bab kedua, Lail mengingat bencana besar tersebut. Bencana peristiwa traumatis di masa lalunya, yaitu ketika bencana besar melanda dunia. Bencana berupa letusan gunung api toba yang super besar dan menghancurkan banyak kota dan merupakan penyebab perubahan iklim yang sangat drastis. Lalu kehilangan kedua orang tuanya dalam tragedi tersebut. Bukan hanya kedua orang tuanya, namun seluruh keluarganya. Sedih banget Lail. Lalu yang bab ketiga, pertemuan Lail dengan Elok. Di tengah kepanikan saat evakuasi bencana tersebut, Lail bertemu dengan Elok, seorang pemuda baik hati yang menyelamatkannya. Pertemuan ini menjadi awal sebuah persahabatan mereka. Elok menguatkan Lail yang sangat aktif sangat terpukul secara dia melihat sendiri bagaimana ibunya tiada dan ayahnya yang berada di luar negeri juga dipastikan tidak bisa selamat. Lalu yang keempat, aku juga udah baca videonya, saya potong karena terlalu panjang. Bab 4 ini kehidupan dari Lail dan Elok tinggal di sebuah kamp pengungsian ini bencananya. Bab ini menggambarkan perjuangan mereka yang benar-benar sangat-sangat memprihatinkan untuk hidup di tengah kondisi dunia yang telah berubah drastis. Namun Elok terus menyemangati Lail agar Lail bisa bertahan di tengah kondisi yang seperti itu. Lalu yang bab 5, hubungan yang mulai tumbuh. Hubungan Lail dan Elok ya tentunya. Hubungan Lail dan Elok pun semakin dekat karena mereka pun saling mengingatkan satu sama lain. Elok selalu ada untuk Lail, begitu pula Lail yang selalu ada untuk Elok, membuat Lail merasa aman meskipun dunia di luar sana tidak terkendali. Di sisi lain, Lail juga mulai menyimpan perasaan istimewa terhadap Elok. Lalu yang bab 6, by the way ini ada 30 buku.
Bab 6 itu harapan baru. Harapan baru setelah beberapa tahun lalu, dunia mulai pulih secara bertahap. Teknologi membantu manusia beradaptasi dengan keadaan yang baru, karena perubahan iklim pun terjadi saat itu. Lyle dan Eva memutuskan untuk meninggalkan kamp pengungsian dan memulai hidup baru di sebuah kota yang lebih stabil. Mereka memutuskan untuk tidak tinggal lagi di kawasan camp, melainkan mereka pindah ke suatu kota yang keadaannya lebih tertata, lebih stabil, sudah stabil gitu ya. Lalu yang bab 7, ini konflik batinnya Lyle ya tentunya. Lyle mulai ngerasa bingung dengan perasaan terhadap Ella, meskipun ia menyadari bahwa Ella adalah sosok yang sangat penting baginya. Lyle juga takut mengungkapkannya karena dia tidak ingin merusak persahabatan mereka. Lalu yang ke-8, keputusan Ella. Ella mendapat kesempatan untuk bekerja di tempat lain yang lebih maju. Ia harus meninggalkan Lyle untuk sementara waktu. Perpisahan ini membuat Lyle semakin menyadari bahwa betapa besar perasaannya terhadap Ella. Lalu bab 9, rindu dan kesepian. Semenjak Ella pergi, Lyle merasa sangat kehilangan. Bab ini menggambarkan bagaimana perjuangan Lyle untuk tetap kuat di tengah kerinduannya, karena dia tidak bisa ketemu Ella yang mulai menulis surat-surat yang pernah dikirimkan terhadapnya. Jadi dia cuma nulis tapi nggak dikirim ke Ella. Bab 10, bab ini kembali ke masa kini, di mana Lyle sedang menjalani terapi untuk menghapus kenangan tertentu. Namun ia ragu untuk melupakan masa lalu termasuk Ella. Apakah keputusannya itu tepat? Tidak tahu. Sekian dulu untuk hari ini. Bye-bye. Halo. Hari kedua, kita bercerita tentang novel Hujan. Kemarin kita terakhir ke bab 10 ya. Berarti sekarang bab ke-11. Oke, ini oh ya, kemarin itu udah lumayan sedih ya. Terus kayak yang bab kemarin itu mengajarkan betapa pentingnya kita harus menerima masa lalu, karena kan kalau menghapus masa lalu dulu dan cara perlu bertahan dalam perubahan dunia. Oke. Kan udah sampai bab 10. Sekarang bab 11-nya ini menceritakan dunia yang baru, dunia yang semakin modern setelah bencana besar. Teknologi mulai berkembang dan tumbuh untuk mengubah cara hidup manusia, termasuk kemampuan mengontrol memori. Lyle mencoba menyesuaikan diri dengan perubahan ini sambil tetap mengenal Ella. Lalu bab 12 adalah kehadiran Mariam, yaitu teman Lyle yang akhirnya pun menjadi sahabat Lyle. Mariam, sahabat Lyle, hadir dalam kehidupannya yang menjadi tempat Lyle berbagai perasaan dan konflik batin tentang Ella. Maria mendorong Lyle untuk jujur pada perasaannya yang terlalu menyiksa dirinya sendiri. Lalu bab 13-nya kabar dari Ella. Setelah sekian lama akhirnya Lyle mendapat kabar dari Ella bahwa ia besok akan kembali dari tempat kerjanya. Perasaan bahagia bercampur keraguan karena Lyle belum siap menghadapi kenyataan apakah hubungan mereka masih bisa dilanjutkan. Lalu bab 14, pertemuan yang canggung. Lyle akhirnya bertemu dengan Ella setelah sekian lama. Pertemuan ini terasa berbeda karena ada jarak emosional yang membatasi mereka. Ella terlihat sibuk dan semakin dewasa, sementara Lyle merasa dirinya masih kecil dalam masa lalu. Keputusan esok memberitahu Lyle bahwa ia akan menikah dengan orang lain. Keputusan ini menunjukkan hati-hati dengan berusaha tetap tegar. Bab ini menjadi titik penting dalam cerita, di mana Lyle harus menatap kenyataan pahit. Oh my god, Lyle. Jadi, oke, untuk kali ini cukup sekian. Kasihan Lyle, lanjut esok. Hai, hari ketiga. Bercerita tentang hujan, novel Hujan karya Terry. Kemarin udah sampai bab 15, sekarang bab 16. Oh ya, 2 hari membaca, aku jadi ngerasa memiliki tingkat konsentrasi yang baik. Terus aku juga lebih disiplin karena memberi waktu untuk aku membaca. Selanjutnya, ini apa? Oh, ini paling berasa aku jadi lebih tenang. Oke, lanjut.
Baik, bab 16 menceritakan tentang kekecewaan Lyle. Lyle merasa kecewa bukan hanya kepada Aesop tetapi kepada dirinya sendiri juga, karena Lyle merasa dirinya terlalu lama menggantungkan harapan pada hubungan mereka. Ia mulai berpikir serius tentang terapi penghapusan ingatan sebagai cara untuk melanjutkan hidup. Bab 17-nya proses penghapusan. Lyle menjalani proses awal terapi penghapusan ingatan, namun terapi ini muncul ingatan-ingatan indah dan menyakitkan secara bersamaan, membuat Lyle kembali mempertanyakan keputusannya, apakah benar atau enggak gitu. Lalu bab 18, kenangan hujan. Lyle mengingat momen-momen bersama Aesop yang selalu ditemani oleh hujan. Hujan menjadi simbol perasaannya secara mendalam, baik kebahagiaan maupun kesedihan. Bab ini penuh dengan refleksi tentang arti cinta dan kehilangan. Sedih. Lalu yang ke-19, dukungan dari Mariam, sahabat Lyle. Mariam terus mendukung Lyle, mengingatkannya bahwa melupakan bukanlah akhir dari segalanya, dan itu bukan merupakan solusi yang terbaik. Ia terus mendukung Lyle untuk menghadapi kenangan tersebut dengan keberanian, bukan dengan melarikan diri. Lalu yang terakhir, bab 20, Aesop dan masa depannya. Aesop berbicara jujur kepada Lyle tentang alasan mengapa ia memilih jalannya. Ia merasa bertanggung jawab untuk masa depan dunia, agar dunia itu lebih baik ke depannya, dan percaya bahwa perasaan cinta tidak selalu harus memiliki. Mulai terpolak gak sih? Sekian untuk kali ini. Bye. Hai, lanjutan hari kemarin ya. Sekarang aku mau baca bab 21 sampai 25. Udah selesai. Baik, ringkasan dari bab 21 sampai 25. Ini adalah pilihan melupakan. Lyle memutuskan untuk menjalani terapi penghapusan ingatan, sebuah teknologi canggih yang memungkinkan seseorang melupakan ingatannya atau kenangan-kenangan tertentu. Dia berharap terapi ini membantunya melupakan Aesop dan melanjutkan hidup. Namun, selama proses terapi, ia justru menghadapi kilas dari kenangan-kenangan indah bersama Aesop yang membuatnya melakukan keputusannya. Sedih. Jadi Lyle tuh masih bingung sampai babak ini dia mau beneran menghapus apa enggak. Jadi Lyle masih berada di tahap dia kan sebelum penghapusan ingatan tuh diharuskan dia harus bercerita semua kenangannya. Nanti akan muncul apa saja yang akan Lyle hapus karena menyakitkan itu benang-benang syarafnya. Bye. Jumpa lagi besok. Hai. Welcome back to my YouTube channel. Selanjutnya bab 26 sampai 30 terakhir. Oke, bab 26 sampai 30 berdamai dengan masa lalu. Saat hujan deras, Lyle menyadari bahwa kenangannya dengan Aesop adalah bagian penting dari hidupnya yang tidak bisa dihapus. Ia memutuskan untuk menghentikan terapi penghapusan ingatan dengan dukungan Mariam sahabatnya. Lyle belajar menerima kenyataan dan berdamai dengan rasa sakit. Meski kenangan tentang Aesop akan tetap ada, ia menemukan kekuatan untuk melangkah maju dan menemukan harapan baru untuk masa depannya. By the way, akhirnya mereka menikah. Oh my god, gemes banget. Baik, pesan dan penutup yang bisa kita ambil dari novel ini adalah novel ini menyampaikan pesan mendalam tentang betapa pentingnya menerima masa lalu, memaafkan diri sendiri, dan menghadapi kehidupan dengan keberanian. Hujan menjadi simbol perjalanan emosional Lyle, mewakili kenangan yang tak selalu mudah, tetapi penting untuk pertumbuhan dan pemulihan. Bab terakhir menunjukkan Lyle sebagai pribadi yang lebih kuat, siap menjalani hidup dengan optimisme. Yeay, proud of you Lyle. Baik, setelah kurang dari seminggu aku menyelesaikan novel Hujan dari Taylor ini. Kemampuan aku menulis juga bertambah. Terus seperti yang aku katakan di hari sebelumnya tentang kedisiplinan aku yang meningkat. Terus ada lagi konsentrasi aku juga semakin baik. Lalu aku percaya diri bahwa kita berani menghadapi kehidupan ini gitu. Jadi ada progresnya ya teman-teman tuh. Sekian vlog dari saya, Nafisa Pramita. Bila ada kesalahan dalam penyampaian isi dariku ini atau pesan-pesan yang saya sampaikan, boleh dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.